Oke, selamat sore teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Sekarang saya berada di Yogyakarta, di sebuah kafe ya, di lumayan tinggi tempatnya, yaitu di Watu Langit, yang sudah berjumpa juga dengan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu aktif atau usaha saya menyebutnya itu online marketing ya, online marketer yang aktif di sosial media dan marketplace. Boleh dikenalkan? Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Dias, panggil saya Dias. Ya. Saya online marketer ya, dari aktif berjualan di beberapa marketplace, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Oke. Sebelum mengarah ke teknis ke arah sana ya Sob, kita perlu tahu sedikit background atau dulunya itu seperti apa Mbak Dias ini. Ya. Sebelum menjadi online marketer, profesinya apa Mbak? Sebelum saya aktif di marketplace, jualan di marketplace, itu saya dulunya jadi guru, pendidik. Alright, guru guys. Ya, jadi guru. Betul sekali. Kayak kependidikan gitu ya, ya, tenaga pendidikan. Saya ngajar di SMA, SMP, dan SD. Oh, ketiga tingkatan itu ya? Selama berapa lama Kak? 10 tahun saya ngajar. 10 tahun ngajar, oke. Berarti ya cukup lumayan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang pendidik gitu. Oh gitu. Nah, kenapa beralih menjadi online marketer? Awalnya itu apakah ada rencana atau tiba-tiba menemukan ini gitu? Gimana? Awalnya itu bermula dari sebuah keprihatinan malah. Jadi gini, saya itu waktu jadi pendidik itu berangkat pagi, jam 6 itu sudah berangkat. Kemudian nanti jam 6 sore baru pulang. Nah, anak saya itu kalau jam 4 gitu sudah nanya, ibu pulang jam berapa gitu kan? Ibu pulang jam berapa? Nah, saya bilang jam 6 gitu. Tapi anak saya, oh ya udah kalau ibu pulang jam 6 aku main lagi. Nah, berawal dari sebuah keprihatinan, anakku dari sekolah itu nggak bisa langsung pulang karena di rumah nggak ada siapa-siapa ya. Itu makanya saya berpikir bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari rumah gitu. Jadi saya tetap bisa menunggui anak-anak, tetapi saya juga bisa menghasilkan uang gitu. Itu masih menjadi pengajar? Masih menjadi pengajar waktu itu. Waktu itu saya jualan produk-produk kecantikan. Produk kecantikan seperti hand body, pelangsing, kemudian itu kan sudah mulai banyak ya, kemarin dari 2014 itu sudah mulai ada COD gitu. Saya dulu di Toko Bagus yang sekarang beralih jadi OLX. Oh ya, nah, itu ya kayak barang-barang second gitu. Ya, barang baru juga ada. Ya. Oke. Ya, cuma mengutamakan untuk COD. Kalau Toko Bagus itu mengutamakan untuk COD. Jadi saya waktu ngajar itu habis ngajar, saya COD-an nganter barang gitu. Waktu itu sudah pakai WA, WhatsApp ya? Belum. Waktu itu belum ada, belum seperti sekarang WhatsApp itu. SMS zaman dulu. Oh, ya. Berarti dari OLX Toko Bagus itu dialihkan ke SMS. Jadi mungkin ada, tapi kan ada fitur chatnya. Ada, jadi di OLX itu kita bisa memang memberikan deskripsi untuk nomor yang bisa dihubungi boleh. Boleh. Iya. Berbeda dengan marketplace yang sekarang beda. Yang zaman Toko Bagus, Toko OLX itu boleh. Mengenai marketplace, Mbak Dias menggunakan atau memakai apa saja, kan banyak ini platformnya, ada macam-macam itu, Shopee dan lain-lain. Saya kebetulan hampir semua ya, banyak lah, nggak hampir semua ya. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, kemudian Lazada, Shopee, kemudian yang terbaru adalah TikTok Shop. Sudah berapa lama menjalankan usahanya? Usaha online ini ya, online marketing ini?
Saya mulai pertama itu 2014. Jadi waktu mulai ada Tokopedia muncul, Bukalapak muncul, itu dari 2014 saya langsung gabung. Itu jadi seller di kedua market itu karena Apa yang itu baru pertama ada kali? Tokopedia sama Bukalapak. Kak sambil diminum ya Kak. Iya, terima kasih ya. Gitu. Berarti berawal dari produk kecantikan ya? Apa tadi? Kecantikan, kemudian kecantikan. pelangsing, Oke. kemudian sebenarnya mulainya itu terus beralih ke baju-baju rajutan yang dari Bandung. Oke, Ya, berarti baju-baju rajut. kayak apa? Kayak reseller apa gitu? Atau gimana Kak? Iya, saya reseller iya, tapi waktu itu ngambil barang langsung jadi barangnya itu ada. Oh, Tapi kalau sekarang stok gitu. Stok, Oh, betul, oke, nyetok. oke. Barangnya ada semua di saya. Jadi kalau ada order langsung kirim seperti itu. Nah, ini kan biasanya kan di marketplace ada persaingan harga. Untuk menentukan harga atau misalnya ini, oh aku pengen barang ini, mereka kan biasanya membandingkan. Ya. Kayak harga produk yang Ya. sama, dia membandingkan dengan harga yang mungkin berbeda sedikit. Ya. Pasti lebih memilih yang di bawahnya Yang lebih itu. murah. Nah, Ya. gimana Kak? Kalau saya untuk menentukan harga di marketplace itu kita memang perlu ya melihat kompetitor kita. Jadi kalau misalnya kita mempunyai produk yang sejenis, kita harus melihat kompetitor kita. Itu jangan sampai kita pasang harga terlalu murah atau juga terlalu tinggi. Karena itu nanti jelas kita nggak bisa bersaing gitu. Terus seandainya kita akan up harga itu dari pasaran, kita harus bisa meyakinkan ke pembeli bahwa memang ada nilai lebih dari yang barang kita jual. Gitu. Oke, berarti jadi kualitas. Kita, iya. Jadi misalnya seperti ini, harganya 200.000 misalnya. Saya naikkan menjadi 250. Kenapa saya menaikkan 250.000? Saya memberikan value lebih gitu, nilai lebih di produk saya. Oh kalau memberi di tempat saya ini nanti dapat ini seperti itu. Jadi kita meyakinkan ke pembeli bahwa nilai itu ada value lebih. Benefit juga mungkin. Ya. Apakah sekarang sudah berjalan 10 tahunan 10 tahunan lebih ya. Mungkin beberapa tahun setelah itu apakah mempunyai produk sendiri ya. Untuk untuk dijual di marketplace itu? Ya. Apa? Produk saya kebetulan ribuan ya Kak, ribuan produk saya itu. Tetapi dari ribuan produk itu saya ada memang yang barang yang produksi sendiri. Oke. Ya. Apa saya itu? Produksi sendiri yaitu batik anak dan itu saya rancang sendiri. Oke. Batik anak itu saya rancang sendiri. Kemudian ada juga yang saya merancang, kemudian ada saya kasih ke penjahit gitu. Saya kasih ada yang menjahit sendiri gitu. Okay. Ada juga yang saya hanya ngambil gitu. Jadi ada berbagai macam. Berarti konsep produk atau desainnya dari Mbak Dias. Ya. Dan ke penjahit gitu. Iya. Okay. Ke konveksi. Jadi tapi tetap itu menjadi apa ya namanya ya? Punya saya, kayak misalnya kalau boleh saya branding ya, saya branding, tapi memang belum saya belum gitu. Ke sana ya. Nah di marketplace itu kan banyak sekali persaingan produk, harga, terus customer. Nah ini untuk menghandle orderan ketika meluap atau overload. Nah dengan aktivitas yang ada, coba bagaimana Kak? Kalau saya punya sistem sendiri ya, jadi saya kalau online marketer itu jam kerjanya nggak terbatas Kak. Jadi nggak terbatas memang. Jadi kita 24 jam non-stop, bisa dibilang seperti itu. Karena kita begitu mata masih terbuka, kita pegang HP, ya udah ada chat masuk kita balasi. Jadi kita nggak terbatas waktunya. Nah kita nggak boleh nunda pekerjaan. Misalnya ada kita siapkan catatan untuk tiap hari apa aja ini orderan kita hari ini gitu. Kemudian kita siapkan ini.
Kemudian kita menghubungi ke supplier. Saya menghubungi ke supplier saya. Mbak, minta tolong disiapkan ini. Minta tolong disiapkan ini. Kemudian mana yang produk orderan saya ini yang produk saya sendiri dan mungkin harus proses menjahit itu. Jadi saya langsung milah ini. Jadi kita siapkan itu selama yaitu 24 jam. Kita memang one stop apa ya namanya ya one stop service untuk Ya, untuk ya pembeli intinya itu seperti lebih itu ya lebih ke servis ya berarti ya ya. iya betul, Karena itu mungkin menjadi tolok nilai ukur. lebih untuk toko yang Respon. iya respon fast respon Fast itu respon. menjadi satu nilai lebih gitu. Pengaruh juga di Iya. ini rating. Iya, jelas sekali. Misalnya kakak ke toko, ketok-ketok pintu, tok, nggak ada yang nyaut, kakak jadi beli nggak? Males kan mau ke situ, nggak ada orangnya. Beda kalau misalnya kita masuk bleng gitu misalnya. Permisi, selamat pagi kakak, ada yang bisa kami bantu? Meskipun kita nggak kelihatan ya, kita nggak kelihatan, secara online nggak kelihatan, tapi kan kita balasnya pakai chat. Selamat pagi kakak, selamat siang kakak, ada yang bisa kami bantu? Oke. Nah, cara kita menyapa calon ya, karena kan belum beli ya. Calon pembeli itu menentukan pembeli nanti jadi closing produk kita enggak. Oke. Gitu. Oke, jadi servis ya pelayanan. Termasuk fast respon tadi ya. Oke. Itu sehari contoh satu produk yang best seller apa Kak? Kebetulan tempat saya itu batik anak, setelan batik anak yang saya rancang sendiri itu merupakan best seller di toko saya di beberapa market itu dan jarik wiru jadi kayak kalau orang dipakai di tempat hajatan. Orang kan kalau pakai jarik kan zaman sekarang kalau disuruh betut-betut gitu kan males ya. Inginnya kan instan gitu. Nah, kita jual yang langsung dipakai, tinggal dicantol, berangkat gitu. Nah, jarik wiru jadi siap pakai, seperti kita memakai rok. Oh iya, oke. Saya maksud itu produk seperti itu. Berarti cukup nganu ya, cukup best seller atau melebihi produk-produk yang lain? Produk yang bisa dibilang hero SKU di tempat saya. Hero SKU itu apa itu? Hero SKU itu menjadi penolong ya, penolong di toko saya termasuknya. Kalau ini masuk gitu ya, maksudnya orderan, gitu. Berarti itu kan sudah melewati proses yang lama sekali. Mbak Dias memakai iklan nggak sih? Memakai, tetapi nggak konstan ya, maksudnya saya itu orang yang agak malas untuk ngiklan sebenarnya. Tapi saya punya trik, misalnya untuk pemula ya, yang belum tahu produknya laku atau enggak atau apa, kok pengen laku. Nah, gimana caranya supaya kita nggak keluar duit dulu? Itu ada caranya. Oh gitu. Ya, kita harus pandai-pandai untuk melakukan penghematan dulu sebelum kita ada pemasukan gitu kan. Itu dari mana penghematannya? Dari membuat kata kunci organik. Kata kunci organik jelaskan. Ya, kata kunci organik. Aduh, ini sudah mulai meningkat ya. Maksudnya begini, kata kunci organik itu begini, kita main organik itu kalau kakak misalnya mau pengen cari ini yang saya pakai ini. Oke. Yang kakak cari di marketplace, yang kakak ketikkan di atas itu apa Kak? Di searching itu ya? Ya mungkin apa blazer atau jas. Terus lagi? Apa lagi ya? Ya mungkin itu sih blazer, jas cowok, jas formal mungkin. Nah, itu kita mainnya di situ. Kita kasih judul, kita rangkum dari semua yang kita pikirkan, kira-kira difikirkan pembeli. Kalau mencari barang yang kita jual ini, dia mengetikkan apa di situ. Nah, itu. Misalnya ini, jaket warna hitam atau blazer, jaket
warna hitam, wanita, resmi. Nah, itu bisa kita Oke, rangkai, berarti semacam apa ya, kayak menggabungkan atau mengkombinasi tepat. mengkombinasi Jadi kata kunci itu. betul. Contoh Jadi ini misal. kita menempatkan diri kita itu sebagai pembeli. Oke. Ya, kalau mencari produk yang kita jual, kira-kira apa toh yang diketik? Nah, itu. Misal ini jaket cowok merek pengaruh. Kalau merek, kalau nggak asli nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi ada kayak apa ya namanya, kita nanti kena ban yang misalnya kayak produk Nike gitu kan nggak boleh ya kalau nggak dari Nike. Gitu, contoh. Ya contohnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya jaket pria bahan fleece atau jaket pria warna hitam kekinian bahan fleece, misalnya kayak gitu. Untuk fashion cukup paham lah ya. Misal lumayan. Ini bahannya apa, modelnya apa, ukurannya. Iya, kan kita harus tahu apa yang kita jual itu. Nanti kita deskripsikan secara lengkap semuanya, sehingga seandainya ada yang mencari produk itu, kita masukkan di kata kunci di situ tadi, di deskripsi itu, dan produk kita keluar. Gitu. Kira-kira terganggu nggak ketika menemukan satu produk yang sama, tapi harganya jauh lebih murah? Enggak. Saya nggak pernah kayak perang harga gitu, nggak pernah ya, Kak. Jadi kita masing-masing itu punya trik untuk bagaimana mensiasati seperti itu. Misalnya seperti kayak fast respon tadi. Fast respon. Kemungkinan yang jual murah ini tadi kurang merespon waktu ada pembeli datang juga bisa. Kemudian kita bisa menawarkan, Kak, kalau produk kita ini beli di produk kita nanti dapat bonus, Kak, bonus masker misalnya misalnya gift seperti itu, gift, pemberian gift. Kemudian beli 2 dapat 1, Kak. Kita bagaimana pintar-pintarnya kita? Sebentar, saya koreksi. Beli 2 dapat 1 maksudnya kita beli 2 tapi dapatnya 1. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya itu karena itu yang kebanyakan orang itu terlena dengan itu, dengan apa kayak sistem marketing seperti promo diskon seperti beli itu. 2 gratis, kalau beli 2 gratis 1 is oke, tapi kalau beli 2 dapat 1, misalnya buy one buy two get one, berarti kan kita beli 2 tapi dapatnya hanya 1. Gitu. Notif buat teman-teman yang biasanya belanja yang nyari-nyari diskon lah. Tapi harus diterangkan di dalam deskripsi, kita nggak boleh menelan mentah-mentah toh. Masa beli 2 dapat 1 nanti gimana? Ada deskripsinya kan, ya. Kayak di marketplace kan lengkap ya, tapi kalau di toko offline atau di supermarket lah, itu kan banyak yang mungkin terlena atau gimana. Iya, betul. Selama menjalankan online marketing ini, mesti kan ada apa ya? Mesti kan tidak sendirian, dalam arti gini. Berinisiatif sendiri itu mungkin bisa, tapi berat karena mungkin belum ada informasi lanjut atau referensi tambahan. Biasanya kan ada workshop atau pelatihan. Mengikuti juga. Saya tuh paling sregep, Kak, kalau ikut workshop itu. Karena di workshop itu banyak sekali workshop itu. Dari 2014 sampai sekarang itu saya aktif berkomunitas. Jadi, ada komunitasnya ada komunitasnya juga. Jadi dari Bukalapak juga ada komunitasnya, Tokopedia ada, Lazada ada, TikTok Shop ada. Masing-masing platform ada. Karena apa? Karena tiap marketplace itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita samakan. Oh, ini Tokopedia itu seperti ini, Bukalapak seperti ini, itu ada khusus, Kak. Jadi nggak bisa kita samain kita menyamakan, oh ini begini sama semua, enggak. Gitu. Mungkin 1-2 perbedaan antar platform itu yang mencolok banget. Yang mencolok ya, mulai misalnya dari akun sendiri, misal cara memposting atau langkah-langkah itu. Kalau cara memposting enggak, cuman kita harus tahu kayak misalnya gampangannya ya, Kak ya. Misalnya Shopee.
Shopee itu identik dengan ibu-ibu. Kenapa? Kenapa ya? Karena jargonnya itu bebas ongkir. Tahu nggak? Iya, iya, oh ya benar sih. Ibu-ibu kalau sudah ada bebas ongkir, wes nomor siji, nomor satu dilihat itu bebas ongkir. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau jualan kita lebih mengarah ke produk yang dicari ibu-ibu, silahkan berjualan di Shopee. Karena apa? Ibu-ibu tuh ngeblek di situ semua, gitu. Kalau Bukalapak itu bapak-bapak kayak mencari onderdil motor, jaket, surjan, semua yang berbau bapak-bapak lah. Onderdil gitu pertukangan ya? seperti Iya, itu. mebel, Iya, iya, Bukalapak tempatnya. Oh gitu. Jadi Itu ada sendiri. Kalau Tokopedia yang buat kulaan, orang-orang yang seneng kulaan gitu. Kulaan itu apa ya bahasanya ya? Mencari yang lebih murah gitu ya. Jadi grosiran. Grosiran kok kulaan. Grosiran itu. Ya? Nah, itu di Tokopedia tempatnya. Jadi masing-masing itu punya spesifikasi ya, kayak gitu. Jadi ini begini itu ada sendiri. Tapi produknya Mbak Dias all semua kalangan. Karena apa? Karena yang saya jual itu banyak produknya gitu. Berarti untuk semua kalangan ya? Iya, tapi yang winning untuk tiap-tiap marketplace itu ya agak beda sedikit gitu. Agak beda sedikit artinya kalau surjan itu lebih ke Bukalapak, Beskap lebih ke Lazada. Seperti itu ada sendiri gitu. Kita tuh mengikuti satu komunitas. Dan di situ kita dapat apa gitu. Oke. Ilmu. Iya. Kemudian gini Kak, tiap-tiap komunitas itu membahas yang utama itu ada fitur apa saja di situ. Lebih ke teknis berarti ya. Tidak hanya itu. Jadi misalnya kita bahas dulu fitur, misalnya satu marketplace ya misalnya ya. Lazada misalnya. Fitur-fitur apa yang ada di situ? Kemudian bagaimana cara meningkatkan atau bagaimana bisa mendongkrak penjualan di situ. Gitu. Nah, itu semuanya dibongkar tuntas di situ. Jadi lebih ke bagaimana cara meningkatkan penjualan. Semua ya hanya itu termasuk meningkatkan penjualan, kemudian kita juga mengetahui produk-produk apa yang di Lazada itu misalnya lagi banyak dicari orang seperti itu. Pernah ketipu? Pernah dong. Atau ada indikasi wah ini penipuan nih apa kayak ngechat apa itulah pokoknya biasanya. Pernah. Kalau di marketplace puji Tuhannya enggak pernah. Tapi kalau lewat WA, WhatsApp ya, karena kita online marketer kan tidak hanya di marketplace aja, termasuk di sosial media kita juga bisa nembus ke situ kan, lewat FB, lewat WA, lewat IG dan sebagainya kan bisa ya. Nah, pernah ketipu lewat WhatsApp. Jadi ada orang pesen, kemudian Mbak saya pesan ini gitu ya. Kemudian saya total sekian, Mbak saya sudah transfer ya di sini gitu. Dia memperlihatkan bukti transfer, tapi ini pada teknis penipuan ya, lebih ke teknis penipuan aja. Mungkin sayanya yang kurang perhatikan. Apa? Gimana? Ya. Oke, makasih. Kemudian lebih ke teknis itu ya, karena petipunya bukan karena proses ini, tapi karena memang dia niat nipu gitu aja. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang pemula, untuk yang mau berjualan, mending di marketplace, karena di marketplace itu aman Kak. Amannya itu gimana? Amannya itu ada rekening bersama antara penjual, pembeli, sama pihak ketiga. Pihak ketiganya ya Shopee ini misalnya Shopee. Platform tersebut ya. Ya, platform tersebut. Jadi pembeli mengirimkan barang ke penjual mengirimkan barang ke pembeli, kemudian sebelum barang ini sampai, uang ini ditahan dulu. Di hold dulu di situ. Iya. Baru setelah sampai dan tidak ada komplain dari pembeli, uang kita cair.
seandainya ada komplain gimana? Ya ini tinggal menyampaikan ke platform ini untuk saya mengajukan Oh iya iya iya. komplain Ah, gitu iya. kan, karena ini dengan bukti-bukti itu Oh, iya. dan uangnya aman gitu. Jadi penjual juga aman, pembeli juga aman, nggak ada yang ketipu. Terus gini, saya itu pernah ini ya kayak membeli sesuatu gitu, barang elektronik lah. Ya, Seharga katakanlah 400, rentang 400 sampai 500 Iya. ribuan. Itu tuh yang datang itu apa Jal? Kayak peniti. Peniti apa yang pentol itu loh, ya, jarum ya. pentol itu. Itu kan penipuan. Iya, penipuan. Saya bisa komplain kan? Bisa. Bisa. Dengan bukti-bukti dari unboxing Iya. sampai ke bukanya itu Betul. barang itu, terus saya laporkan ke pihak platform. Iya. Tindakan yang dilakukan platform kepada penjual itu yang memiliki produk itu yang saya beli. Iya. Contoh apa? Dengan bentuk apa? Apakah di ban? Ya. Jadi begini Kak, pembeli itu sudah melakukan pembayaran ke Shopee. Betul. Kemudian uangnya di hold kan sama Shopee. Betul. Kemudian penjual dikasih tahu sama Shopee, ini loh produkmu ini dibeli sama ini, kiriman ke sana. Dah tak kirim. Oke. Ternyata kalau saya misalnya menipu, terus pembeli komplain, ini begini, ya otomatis uang saya nggak dicairin sama si Shopee. Gitu. Dan waktu saya menukar barang ini pun ada batas waktunya gitu, tidak seenak kita, enggak. Seandainya dalam 2 kali 24 jam saya tidak merespon, ini otomatis uang ini kembali ke pembeli. Dan kita malah kehilangan toh, kita udah ngirim barang, uang nggak ada gitu. Si penjual? Iya. Penjualnya? Iya. Oh gitu ya? Iya, begitu. Kan sekarang soalnya banyak apa toko-toko fake gitu loh. Ya, banyak toko fake, tapi kalau lewat platform itu kita aman Kak. Jadi aman. Pembeli dan penjual aman. Gitu. Kalau misalnya kita ada bukti, enggak kok yang saya kirim bukan peniti, enggak, saya benar-benar ngirim barang yang dipesan gitu. Dan saya mempunyai bukti bahwa yang saya kirim itu benar, itu kita bisa mengajukan banding Kak. Jadi Shopee pun tidak asal menerima komplain dari pembeli, tapi kita juga bisa banding gitu. Enggak, ini saya punya bukti bahwa yang saya kirim ke si A itu adalah beneran barang gitu. Kemungkinan kan ada faktor kurir nakal ini juga kan? Nah itu. Nah, Kan ada banyak kurir sekali nakal. kayak Iya, apa info-info di Iya. sosmed Iya. tuh, ya seperti itu. betul. Nah, ini kalau kita mempunyai bukti, memang sebaiknya kalau kita mengirimkan barang ke pembeli. Tapi ini sebagian ya, bukan semua kurir Ya, hanya bukan oknum sih. semua, ini oknum. Ya, Namanya oknum. oknum itu di mana-mana ada. Iya Ya, pastilah. peluangnya pasti ada seperti itu. Tuh, harusnya memang kita punya bukti juga bahwa yang kita kirim itu beneran barang yang dipesan oleh pembeli, apalagi kalau barangnya mahal. Gitu. Mbak Dias pernah mengalami produk return Ya. atau kembali gitu? Pernah, dan barang yang dikembalikan itu tidak sesuai dengan barang saya. Jadi waktu itu saya mengirimkan kebaya kutu baru Bludru lewat Lazada ya, lewat Lazada. Waktu itu ada kurir lah seperti itu. Kemudian ternyata retur ke kita itu saya buka di depan kurir karena di grup itu sudah ramai ya. Waktu itu banyak yang ini kalau kurirnya ini nanti ini barangnya nggak sesuai. Nah waktu itu saya buka di depan kurir, ini saya buka ini mas barangnya katok kolor, celana kolor. Iya, celana kolor yang 15 ribuan itu. Padahal produk saya itu senilai 135.000 ditukar dengan celana kolor. Nah saya akhirnya mengajukan komplain ke Lazada, ke PSC ya, bahwa ini begini. Nah, seperti itu. Ada seperti itu, dan itu dalam tanda kutip oknum. Sekali lagi oknum. Ya. Contoh tadi kan pengembalian barang, terus mungkin kendala lain yang perlu apa yang lebih serius mungkin apa? Kendala penjual online itu Kak, kalau dapat pesanan tapi nggak ada barang.
Ini dari sisi mana dulu ini? Dari sisi penjual kan? Oke. Iya. Oh alah, maksud berarti produknya tidak ready gitu. Iya, tidak ready. Artinya kan saya tadi kan bilang produk saya itu banyak. Iya. Ada yang saya ngambil dari supplier, ada yang saya jahit sendiri, ada yang saya membuat model sendiri, kan seperti itu. Nah, kendala yang paling merepotkan buat saya itu adalah pada saat banyak orderan ternyata barang di pasaran ini nggak ada. Nah, gimana itu caranya? Gitu, okay. Nah, kita tetap harus ngirim kan? Nggak mungkin kita nggak ngirim karena uang sudah dikirim ke Shopee misalnya. Iya, udah ada kita harus sudah ada transaksi di sana dan kita harus tanggung jawab gitu kan. Nah, itu yang memusingkan buat saya. Nah, otomatis kita harus mencari alternatif apa sehingga kita tetap bisa berjualan gitu. Gimana caranya, Kak? Biasanya kita akan memberikan produk pengganti ya, yang mirip. Oh gitu. Ya. Biasanya, berarti gini, komunikasi lagi berarti. Komunikasi dong. Kan di situ ada fitur chat, kan. Kita manfaatkan fitur yang ada di situ. Oh gitu. Koordinasi lagi ya berarti. Ya, sama pembeli misalnya. Gitu. Kak, ini barang yang kakak pesan untuk warna merahnya nggak ada. Gimana kalau misalnya kita ganti dengan warna lain, Kak? Gitu. Misalnya ya seperti itu. Kalau saya nggak mau tetap warna merah, kita coba lagi. Misalnya kalau warna merah model lain gimana, Kak? Gitu. Itu kan beda lagi kan. Jadi pinter-pinternya kita kalau misalnya merah nggak mau, enggak aku tetap mau warna merah. Tapi warna merah yang kakak pesan kebetulan sedang kosong, Kak. Gitu. Gimana kalau kita kasih model yang beda sedikit tapi warna merah gimana, Kak? Nah, tapi harganya sama. Harganya sama dong. Oh, gitu. Atau misalnya kita bisa sedikit lah misalnya memberikan agak sedikit memberikan ini sebenarnya harganya lebih mahal loh, Kak. Kalau misalnya kakak bisa ini, kakak bisa dapat harga kita yang lebih mahal tapi dengan harga yang sama. Senang nggak kira-kira kayak gitu? Ya intinya gitu. Ada apa ya, kontak, tetap komunikasi, dikasih informasi. Ya. Intinya untuk closing lah ya. Betul, ya. Kita harus apa ya, caranya jangan sampai lepas. Pembeli yang sudah datang ke toko kita itu harus bisa closing. Jadi pembeli yang sudah masuk ke toko kita itu artinya apa? Pembeli itu sudah tertarik dengan barang yang kita jual. Jangan sampai kita membiarkan beliau pergi dengan santai nggak jadi membeli produk kita. Eman banget itu. Ya, itu kita bagaimana pinter-pinternya untuk memberikan gimana kita merayu lah, Kak, merayu pembeli ini supaya tetap beli produk kita gitu. Iya. Ada yang ini enggak, misalnya ngechat gitu, kayak apa ya, iseng-iseng lah, kayak nanya secara personal gitu, ada enggak? Maksudnya menanya secara personal misal tempat tinggal atau atau mungkin minta nomor WhatsApp atau kalau secara personal. Iya, maksudnya mau PDKT gitu misal ya. Misal gini. Aku mau beliin ini banyak loh, kalau boleh ini enggak via WA aja, biar kontekannya lebih gampang. Nanti transaksinya lewat transfer gitu. Nah, itu pernah ngalami atau pernah? Iya, gimana cara mengatasinya atau banyak. Semua itu tinggal di kita ya, Kak ya. Semua ada resikonya. Artinya kalau kita transaksi di luar platform, itu kita harus tahu resiko. Resiko kita ketipu ini tadi. Balik ke model penipuan. Iya, model penipuan tadi. Kita memang disarankan itu untuk tidak melakukan transaksi di luar platform gitu. Jadi kita bisa kok, Kak, misalnya kita barang ini misalnya belum ready misalnya ya. Ini PO bisa. PO-nya berapa? PO 1 minggu, PO 2 minggu bisa kita tuliskan di situ. Kemudian kita membuat lagi produk misalnya kita kasih PO berapa gitu. Silakan transaksi order di sini. Kemudian nanti setelah ditransfer kita PO 2 minggu ya udah kita siapkan, tapi pengiriman tetap lewat platform itu. Jadi kita menghindari untuk adanya penipuan tadi. Mengenai PO ya, pre-order itu Mbak Dias, semisal ada orderan
misal apa baju atau apa kebaya gitu ya, Ya. yang harus diproduksi sendiri itu membutuhkan berapa lama Oh gitu. gitu. Dan Tergantung Kak, itu tergantung modelnya, tergantung jumlahnya juga. Kemudian kita sekali lagi chat atau komunikasi dengan pembeli. Kayak gitu. Saya pernah mendapatkan orderan dari daerah Sumatera itu Oke. khusus untuk pernikahan putranya itu berapa? 58 pieces itu jahit semua. Ya bisa Dan- bayangkan itu setelan loh, atas bawah, kemudian ada beskap-beskap dan itu mau lewatnya lewat Shopee gitu. jadi berapa hari gitu Iya, menanyakan mau berapa dipakai lamanya mau dipakai kapan Kak? gitu. Gitu misalnya. Kalau mau dipakai dipakai- kapan mungkin masih jauh ya. Mm-mm. Kalau beliau mintanya 2 hari jadi atau seminggu jadi gitu. Oh gitu. Oh, Itu memang ada produk yang kalau banyak kemudian dia minta custom ya, custom size. Oh, iya. Aku minta ini, ya kita komunikasikan aja. Kak maaf kalau untuk misalnya stok kita nggak ready, ya kita komunikasikan lagi dengan pembelinya, kembali ke situ lagi kalau saya. Oke, misal nih ada orderan, ada sistem pre-order ya Iya, biasanya di pre-order, produk. iya. Oke. Yang produk yang tidak pre-order, tapi kita harus mengerjakan sekian hari. Itu apakah berpengaruh dengan waktu atau waktu memproses produk itu sampai ke pick up? Oh, itu maksudnya berapa hari waktu pengemasan kita gitu ya? Padahal kan produk itu tidak pre-order, tapi harus dikerjakan Iya dulu. harus dikerjakan. Iya. Rata-rata sekarang hanya 2 hari Kak. Jadi pengerjaan dari pesanan masuk sampai dikirim itu maksimal itu 2 hari. Jadi kalau kita tidak memproses pesanan yang masuk 2 hari kita anggurkan, Ya. otomatis kembali uangnya ke pembeli. Oh, kayak pembatalan Itu gitu pembatalan. ya? Otomatis Dan tapi. rating toko kita anjlok karena apa? Iya, Kita membatalkan tidak. gitu. Betul. Tapi Kembali yang, tadi kan saya bilang, jangan sampai orang yang tanya itu tidak jadi beli, apalagi yang sudah beli kok kita batalkan. Oh iya Nah, sih. kita yuk pontang-panting gimana caranya pasar kalau sudah soalnya. order, iya harus kita penuhi pesanannya gitu. Pernah coba makanan? Pernah, saya ada di sana ada Atau makanan, snack gitu, makanan snack ada. Saya ada kulit melinjo, ada paru goreng, ada. Kemudian ada lagi ya, apa ya saya produk bawang tunggal, bawang lanang ya kalau orang Jawa bilang, yang untuk pengobatan, bawang lanang, bawang tunggal. Saya kurang tahu sih kalau itu. Bawang tunggal itu saya hampir semua itu ready ya. Ready supplier artinya saya memang online marketer itu barangnya nggak harus ada di sini semua Kak. Di toko saya itu ribuan produk, tapi memang nggak semua standby di toko saya. Jadi saya kalau ada order ambil di supplier. Yang penting saya bisa mengirim dalam 2 hari gitu. Maksimal 2 hari, lebih cepat lebih baik. Itu 2 hari itu dikasih waktu dari platformnya ya? Ya, dari platformnya itu maksimal 2 hari. Semakin cepat nanti rating toko pemenuhan pesan kita juga semakin bagus ratingnya. Semisal kalau Mbak Des bepergian gitu, gimana itu orderannya? Misal ada orderan masuk dan banyak dan harus cepat. Kita sebagai online marketer itu ada juga waktu liburnya sebenarnya Kak. Jadi kayak misalnya Sabtu, Minggu itu sama platform itu nggak dihitung. Oh gitu? Ya, nggak dihitung sebenarnya. Tapi kan ada yang tiap hari juga? Enggak, sebenarnya gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di jam kerja gitu, jam kerja untuk proses pesanan. Kalau misalnya kayak Sabtu Minggu itu sebenarnya nanti diundur ke. Misalnya ada gini Pak, misalnya orderan masuk Jumat. Itu kita bisa mengirimkan itu Senin atau Selasa. Itu masih aman. Oh gitu. Ya. Tapi kalau produk Senin
kita harus ngirim itu Selasa atau Rabu. Kalau bisa hari itu juga. Hari itu Tetapi juga. jam-jam tertentu ya. Jamnya misal- bisa kita pilih sendiri. Misal nggak masa ada orderan malam-malam. Oh iya, itu kan Tuh, di kita atas ada jam 8 lah. jam operasional toko. Operasional toko itu untuk apa sebenarnya? Operasional toko untuk Melayani itu ya. mempick up Memproses juga ya. barang itu, memproses barang. Oh gitu. Jadi, Tapi untuk chat itu kita 24 jam. oh iya. Ya. Jadi melayaninya tanya-tanya dan sebagainya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya saya tidur kebangun malam-malam ya yang saya lihat di pertama chat marketplace itu ada apa, udah gitu, tetap dibales. Bukan chat dari mantan ya. Mantan lewat. Sebisa mungkin lebih aktif merespon Iya, calon pembeli yang sudah mampir. mampir. Iya, Ya, mampir baru ke toko mampir kita. saja Iya, ya. baru mampir, nanya aja. Sebenarnya kalau bertamu langsung wah ada orangnya disuguhi atau Iya, disambut ya. iya, Oke. gitu, seperti itu. Sehari paling banyak pernah dapat orderan berapa dalam arti nominal? Nominal ya. Rentang berapa gitu? Aduh, kalau nominal itu sangat dipengaruhi oleh itu seragaman atau enggak, Kak. Soalnya saya itu melayani pembuatan seragam juga. Jadi sehari dapat 10 juta juga pernah. Oh serius? Sehari serius. Jadi kayak orderan Oh. misalnya, Mbak saya udah deal ya. Saya pesan ini kan saya notan nih semua nih. 10 juta sekian. Ya udah dikasih DP dulu. Tapi kan ini sudah masuk ke dalam orderan hari itu kan. Ini ya 10 juta, 5 juta biasa. Seperti itu. Itu omset atau profit? Omset ya. Omset. Omset. Profit kira-kira 6-7 juta. Profit. 5 juta. Iya. Kalau ada orderan gitu ya Tapi lumayan lah. tergantung harga produk ya. Iya, betul. Tuh so enaknya dari online marketing gitu. Jadi tidak disangka-sangka. Betul. Dan jam kerja kita bisa Ya bisa diatur diatur lah. fleksibel juga gitu. ya. Betul, kita fleksibel. Kalau pahit-pahitnya itu Pahit-pahitnya. pernah zong satu hari. Sehari pernah zong atau gimana? Puji Tuhannya enggak ya. Rakyat tang siji mesti ono yang masuk, Kak. Pasti ada yang masuk. Saya punya trik khusus ya. Misalnya kok sampai siang kok enggak ada yang masuk. Tembak iklan, Kak. Oh, langsung gitu. main iklan. Iya. Oh, Itu mainkan iklannya, pasang iklan misalnya 10.000 jebret langsung full seret gitu. Pokoknya agak sepi gitu ya, aduh kok agak sepi, tembak iklan. Oke. Kalau biasa nggak usah nembak iklan, ini budget untuk iklan save dulu gitu. Ada triknya, itu nanti pembicaraan lebih lanjut kali ya. Boleh ada sesi Gitu. khusus. Ada sesi khususnya. lebih mendalam tentang teknis. Nah, kalau ini kan gambaran luarnya. Mari Kak. Mari suka wedang jeruk ya Kak ya. Ya. Lebih sehat. Oke. Apalagi ya sekarang kan ada produk ini Kak. Kayak ini misalnya nih kayak wedang rempah gitu ya. Ya. Wedang uwo. Wedang uwo gitu juga termasuk juga ada di situ juga. Ada. Saya jualan apapun yang Apa aja orang dijual. orang kira-kira mau mencari produk apa yang sekarang ini baru. Pada musim kemarin orang namanya corona. Oh ya pandemi. Wedang Oh ya itu uwo kayak kenceng gini banget. booming Kak. Pusatnya di mana? Jogja Kak. Jogja itu. Saya tuh dulu sehari wedang uwoh itu bisa ngirim 20 pak, 30 pak. Itu bentuk serbuk ya berarti. Bukan, dalam bentuk diplastiki kecil-kecil kayak Oh, gitu di misalnya. packing gitu, Iya, tapi sudah ada komposisinya sudah asli, ya. asli rempah Langsung gitu ya? Iya, asli rempah semua. sekarang soalnya kan banyak yang saset-saset. Enggak, tinggal diseduh aja. Enggak, bukan. Kalau yang serbuk lebih ada sih serbuk juga Ada di banyak. produk UMKM itu ada yang serbuk. Kan saya bagian hanya ngambil ya. Kalau ini saya reseller. Kenapa saya memilih Mbak Dias? Mungkin di luar sana itu sudah
sudah apa ya, sudah banyak pelaku-pelaku online marketer seperti di marketplace seperti Mbak Dias lah yang sudah naik daun atau sudah menghasilkan mungkin omset berapa ratus juta. Nah, itu kenapa saya memilih Mbak Dias, karena dengan adanya ini Mbak Dias bisa terbantu. Justru hal seperti ini yang perlu kita support karena masih dalam kalau sudah kita menemukan sesuatu atau seseorang yang sudah sukses berjaya itu sudah biasa. Kalau masih berproses itu yang harus kita dampingi. Nah, untuk Jadi sukses bersama itu lebih luar biasa. Betul, berarti dalam arti menjalankan bareng-bareng. Betul. Sukses sendiri itu biasa. Biasa. Tapi sukses bersama itu luar biasa. Tepuk tangan seperti sih. itu. Seperti itu. Oke, sebelum ke akhir ya. Sedikit saja tadi agak terlewatkan. Nah, Mbak Dias, teman-teman, Mbak Dias ini beberapa waktu lalu, mungkin semingguan yang lalu itu di akun Shopee-nya itu baru mendapatkan titel Star Plus. Nah, ya. Bagaimana caranya untuk sampai mencapai level itu? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Syaratnya banyak sekali untuk atau menjadi ketentuan Star Plus. Ya, banyak sekali, diantaranya adalah respon chatnya, jadi persentase chat dibalasnya berapa, kemudian omset yang masuk per bulan berapa, kemudian tokonya itu ada penaltinya enggak, kemudian order masuk berapa. Itu banyak sekali kriteria dari Shopee itu untuk bisa menjadi Star Plus itu ya. Jadi itu memang kita harus, meskipun kita nggak kerja kantoran, tetapi perjuangan untuk sampai ke sana itu pun nggak kalah dengan pegawai kantoran. Sebenarnya sama saja sih ya, Sob ya. Intinya itu diproses ya, Kak ya. Ya, betul. Di kantor atau menjadi karyawan atau kantoran itu ya juga berproses sebenarnya, apalagi di wirausaha. Itu lebih di push lagi untuk ketangguhan. Jadi keberhasilan kita itu tergantung dari keuletan kita. Ulet, betul. Iya, keuletan kita. Kalau kita mau berjuang, berusaha, kan sekarang banyak nih di YouTube juga banyak cara-cara berjualan. Kalau misalnya kita mau lihat gimana cara berjualan tuh banyak sekali tutorial-tutorial untuk menjadi seorang online marketer tuh banyak sekali. Nah, itu tinggal kitanya sendiri mau nggak untuk ke sana. Selain kita tanya ke orang yang lebih berhasil, misalnya kita dari sumber manapun bisa, yang penting kita mau. Gitu. Kemauan, ulet, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Iya, kalau misalnya tadi satu hari zong atau cuma dapat satu, nggak boleh nyerah. Gitu. Pernah nggak mengalami, waduh ini bisa, apalagi di awal-awal ya, nggak ada penjualan sama sekali atau? Sering dong, sering banget, sering banget seperti itu. Tapi kan kita harus belajar terus. Dan seperti orang jualan itu kan ada masanya ya Kak, ada masanya. Misalnya orang jualan baju seragam misalnya, oh ini nanti larisnya di masa-masa Juli, Agustus, ini banyak orang nyari seragam. Nah, itu ada masa-masa khususnya. Kalau misalnya kayak corona kemarin, orang jualan masker kan booming sekali. Orang jualan masker, jualan produk sampai sanitizer. Harganya sampai di up beberapa kali lipat gitu tuh. Jadi kita memanfaatkan momen gitu ya. Seperti itu. Jadi yang penting jangan menyerah. Kalau misalnya baru kok sepi orderan atau apa, jangan pernah nyerah. Gitu. Terus cepat beradaptasi. Iya, harus itu dilakukan. Semua orang yang mau maju ya harus cepat beradaptasi. Kita itu sebenarnya mencari peluang atau mendapatkan peluang ketika ada kesempatan, atau kita mencari kesempatan menurut Mbak Dias? Kalau saya, kita mencari ya. Menciptakan ya? Menciptakan. Menciptakan sendiri gitu. Karena
apa ya namanya, keadaan itu sama untuk semua orang, tapi bagaimana kita melihat sisi yang kita bisa masuk ke sana. Oke. Kalau semua orang misalnya aku nggak bisa ini, nggak bisa, gimana kita bisa menerobos masuk itu sehingga itu menjadi peluang. Jadi kita yang Oh iya, harus benar nyari benar benar. gitu. Ya, Kita ya. harus nyari, nggak boleh kita diem menunggu ada kesempatan, enggak gitu. Ya, itu sama aja ya, Iya sama berpangku aja, tangan, iya tidak ada yang memberi. betul. Wah, gitu. Oke. Untuk sebelum akhir mungkin ada tips tips bagi mungkin kalau mau mulai usaha Mm-mm. ya offline atau online, Oh, mungkin untuk bagi pemula. ya, So, gimana tipsnya Kak? kalau tipsnya itu yang pertama niat ya, niat dulu, kita niat, kemudian benar-benar kita niat pasti akan ada jalan. Lalu setelah ada niat kita harus menentukan langkah. Setelah aku niat aku harus gimana nih, aku harus mencari komunitas atau mencari teman-teman yang satu Relasi ya, frekuensi ya, relasi. misalnya satu frekuensi lah, misalnya oh ini orang yang lebih tahu, saya harus belajar ke sini, harus belajar ke sini, saya harus begini seperti itu. Dan yang penting itu tadi niat dan kemauan, itu aja. Niatkan dalam hati. Kalau orang nggak punya duit itu banyak Kak, misalnya bilang oh, nggak punya uang, itu hampir semuanya bilang gitu. Tapi gimana dengan nggak punya uang ini tadi memacu kita untuk bisa tetap move, bisa tetap bergerak. Oke, stop dulu. Kita ada adzan dulu, stop. Ya, karena dari tadi itu saya itu dingin banget karena apa namanya, anginnya di sini los 467 mdpl. empah 467 mdpl. 467 mdpl. Tak artikan sendiri. yang sering muncam pasti tahulah itu apa mdpl. Oke, terakhir Kak, tips tadi untuk pemula, motivasi ya. Niat, usaha, kemudian jangan cepat menyerah, pandai beradaptasi, juga komunikasi mungkin. Iya, kalau itu sudah merupakan komunikasi modal awal dengan ya. diri sendiri. Niat enggak, itu kan komunikasi dengan diri sendiri kan artinya niat. Kalau modal mungkin bisa di ini ya Sob ya. So, kalau modal Mbak Dia gimana dulu? Utang orang tua. Iya, saya dulu dimodali oleh bapak, gitu kan, karena saya dulu belum pinter-pinter banget, belum paham, jadi saya itu dulu kulaan dulu Kak, jadi ngambil dulu. Gitu. Kalau sekarang kan sedikit. Kalau sekarang kan lebih pinter, jadi yang sudah jadi orderan itu yang saya ambil, bukan menyetok dulu. Kalau nyetok itu nanti repot. Oke, berarti modal itu bisa mudah, bisa sulit. Kalau sulit itu biasanya gini, tidak mempersiapkan dari awal. Contoh, misal Mbak Dias kan sudah berprofesinya kan pengajar, guru, itu kan sudah mendapatkan penghasilan. Ya, sedikit dari lah. situ mungkin dipecah atau disisihkan untuk dibagi ya, di kotak-kotakan, di pembagian itu salah satunya di wirausaha. Iya betul. Tuh, jadi untuk teman-teman walaupun bingung modal ya, apa yang sedang bisa dilakukan sekarang lakukan, karena itu adalah langkah awal. Kalau belum bisa maksimal, bersabar dan terus kreatif menurut saya. Pinter memanage uang dan pinter memanage waktu. Betul, uang, waktu, intinya apapun yang menjadi kebutuhan pribadi atau usaha atau pekerjaan atau profesi dan lain-lain itu menjadi manajemen diri sendiri. Karena memang intinya dari diri sendiri ya Mbak ya. Betul. Orang lain atau keluarga itu mensupport. Support aja. Mensupport. Ya kebetulan aja Mbak Dias ada sedikit suntikan dari orang tua. Itu ya bisa dibilang lebih bersyukur. Untuk yang sangat bersyukur. Sangat bersyukur, amin. Untuk yang masih pontang-panting ya lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini untuk mempersiapkan kedepannya. Betul. Gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Betul sekali. Waktu itu Mbak Dias ini
untuk postingan itu berapa, secara rutinnya itu berapa lama? Untuk misalnya saya mempunyai baru membuat akun toko di Shopee misalnya, apa yang saya lakukan? Oh ya. Itu kan harusnya memposting Ya. produk, nah itu ada agar traffic naik Ya. atau mendapatkan traffic dulu lah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita Konsisten ya. konsisten melakukan postingan. Jadi misalnya sehari kita posting 5 produk, besok 5 produk lagi, besok 5 produk lagi, besok 5 produk lagi. Seperti itu continue. Jadi kita nggak boleh, istilahnya untuk awal itu kita harus continue melakukan postingan itu. Kemudian nanti kita memanfaatkan fitur-fitur dari masing-masing marketplace itu kan ada. Kalau misalnya saya sebut di Shopee ya, itu ada fitur naikkan produk. Kita mendapatkan slot. Kita mendapatkan slot untuk menaikkan produk itu sehari 4 kali. 4 jam sekali kita dapat 4 slot produk kalau nggak salah itu. Jadi kita gunakan fitur itu untuk menaikkan produk kita. Misalnya kita nggak posting ya, kita naikkan produk itu. Kemudian misalnya lagi kita edit sedikit gitu. Itu kan termasuk nanti naik lagi ke depan gitu produknya yang kita posting tadi. Kayak memposting ulang gitu. Posting ulang itu termasuk nanti ke depan lagi produknya bisa dilihat orang. Nah kan ya itu untuk misal produknya terbatas tuh alternatifnya seperti itu. Menggunakan apa tadi yang fitur naikkan produk ya, fitur naikkan produk bisa. Kemudian kalau misalnya apa namanya tadi, kata kunci tadi, promosi kata kunci. Ya, promosi lewat kata kunci, kita pakai iklan organik yang nggak usah bayar nggak bayar ya. Kalau fitur bayar tadi misal fitur naikkan produk tadi gratis dari gratis Shopee juga? Ya, gratis juga. Jadi kita dapat fitur tambahan dari Shopee itu. Jadi modal awal pun sebenarnya sudah dikasih sama Shopee. Supporting itu ya. Ya, agar meminimalisir semacam penipuan atau orderan penipuan, fake order atau gimana itu. Jangan transaksi di luar platform. Ya, transaksi silahkan tetap lewat platform yang sudah disediakan, karena itu meminimalisir penipuan. Gitu ya. Ya. Kalau saran saya seperti itu. Kalau bisa pesan banyak pun bisa lewat Shopee, pesan sedikit juga bisa, pesan mau dijahit dulu juga bisa, pre-order tadi bisa. Gitu ya. Intinya teman-teman, kalau berkecimpung di usaha online itu tetap berhati-hati. Ya. Apapun itu, tidak di marketplace saja, mungkin di WA, Instagram, dan platform-platform yang menyediakan fitur bisnis itu lebih berhati-hati. Oke Mbak, sekian, terima kasih atas waktunya sudah sharing dengan teman-teman. Semoga bermanfaat bagi penonton, pendengar, dan mungkin mau berkecimpung atau memulai usaha, entah itu offline atau online. Semoga menjadi motivasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya teman-teman.